semuanya. Aku mau kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yeay, yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha. Shalom adik-adik. Shalom Kak Feni. Shalom Kak Ayu. Sukacita sekali kita hari ini ya. Masih kita bisa bertemu, kita mau beribadah, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, baiknya mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama untuk kita memuji nama Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mempersembahkan kehidupan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan hadir dalam ibadah kami, memberkati setiap kami. Adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan hadir juga menyapa adik-adik dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersukacita. Haleluya. Amin. Kita sangat bersukacita ya Kak Feni, Iya karena dong, Kak Tuhan Ayu. selalu memberikan bermacam berkat-Nya untuk kehidupan kita bersama. Kita boleh ada sebagaimana kita ada kali ini, semua karena berkat Tuhan. Mari adik-adik, kita akan bersukacita, kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Dari dalam hati kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah
Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Dia rela mati ganti dosaku. Dia rela mati ganti dosaku. Haleluya. Masih sukacita Kak Feni? Masih dong Kak Ayu. Tiba saatnya adik-adik kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau menjadi seperti Yesus. Kita mau membuka telinga kita, membuka hati kita. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Membuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis
kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua telah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah adik-adik semua Tuhan, agar mau duduk dengar-dengaran, mau diam, tidak mainan sendiri. Dan berkatilah kakak-kakak yang akan memberikan firman. Tuhan beri kesehatan, tutup bungkus selalu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Wah, tadi pujiannya semuanya tentang sukacita, iya enggak? Yang sudah bernyanyi pasti semuanya juga sukacita karena menyanyikan pujian-pujiannya. Kenapa sih sukacita terus yang dinyanyiin tadi? Apa sih yang menarik di sana? Hari ini di depan kakak sudah banyak sekali kado-kado dan boneka. Warnanya juga menarik-menarik. Hari ini kakak mau sampaikan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus kasih hadiah buat adik-adik semua. Hadiah apa itu sih kak? Apakah seperti hadiah ketika aku menerima ulang tahun, hadiah ulang tahunku, atau ketika aku menang lomba, aku mendapatkan hadiah, atau hadiah dari papa mama karena aku naik kelas, peringkat 1 di sekolah, atau apa ya kak ya? Hadiah yang akan kakak sampaikan bukan hadiah seperti yang di depan hari ini. Tetapi hadiahnya ialah hadiah yang Tuhan Yesus sudah kasih buat adik-adik dan kakak kita semua, telah mendapatkan hadiah yang kekal dari Tuhan. Kalau kekal itu berarti nggak bisa pergi dan nggak bisa hilang. Kenapa? Karena udah menetap dalam diri kita. Itu hadiah yang Tuhan Yesus kasih buat kita semua. Hari ini Kak Ardi mau kasih tahu adik-adik hadiah itu apa sih? Hadiah yang Tuhan Yesus kasih buat aku itu apa sih? Penasaran kan? Makanya kita mau hari ini mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kakak bawakan buat kita semua. Judul firman Tuhan hari ini kakak akan kasih tema yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus buat adik-adik dan kakak, papa mama, guru-guru di sekolah, teman-teman di sekolah, dan kita semua mendapatkan apa? Hasil daripada pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Karena pembacaan firman Tuhannya panjang sekali, kakak nggak akan sampaikan, kakak nggak akan baca. Tapi adik-adik boleh baca, nanti akan tertulis di layar handphone adik-adik, silahkan dilihat ya. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, yang sebentar lagi akan kita peringati kelahirannya di bulan Desember yang kita peringati, yang sering kita peringati di bulan itu, kita akan memperingati kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang mau kasih hadiah seperti yang kakak pegang ini buat adik-adik, tapi tidak tahu isinya apa. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ia punya satu tujuan adik-adik, buat ngapain sih? Waktu Tuhan Yesus lahir seperti aku, apakah mau sekolah supaya dapatkan peringkat, atau Tuhan Yesus mau main-main? Bukan itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dunia buat adik-adik dan kakak. Maksudnya kak gimana sih? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia di usia yang ke-30 tahun, Tuhan Yesus melakukan pelayanannya. Di situ banyak orang yang menyukai Tuhan Yesus dan ada juga yang tidak menyukainya. Orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus, mereka mengharapkan kematian Tuhan Yesus supaya Yesus tidak ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka tidak suka terhadap Tuhan Yesus. Orang-orang yang membenci Tuhan Yesus ini, singkat cerita mereka menangkap Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berdoa dulu kepada Allah Bapanya. Karena ia tahu tujuannya kenapa untuk datang ke dunia ini, yaitu untuk adik-adik dan kakak. Tapi pekerjaannya itu tidak mudah adik-adik. Karena ada kesulitan-kesulitan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau pergi. Tuhan, kata Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, Bapa, kiranya Engkau lalukanlah cawan ini daripadaku. Dalam kemanusiaan Tuhan Yesus, dalam kelemahannya seperti kita, Tuhan Yesus ingin pergi dari tugas Bapanya, tapi dia tidak lakukan itu. Karena Tuhan Yesus taat sama perintah Allah. Tuhan Yesus taat sama perintah Tuhan. Ia tetap kerjakan itu, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Orang-orang banyak sekali menuduhkan tuduhan yang tidak benar terhadap Tuhan Yesus. Kamu salah, padahal Tuhan Yesus tidak salah. Dia mau merobohkan bait Allah, padahal bukan itu maksudnya Tuhan Yesus. Dia menyampaikan kabar busuk kepada orang-orang, padahal Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Ketika Tuhan Yesus menerima tuduhan-tuduhan itu, Tuhan Yesus hanya terdiam. Dan Tuhan Yesus dikatai juga dia menghujat Allah. Dia memaki Allah. Padahal itu tidak Tuhan Yesus lakukan. Akhirnya Tuhan Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada dia, apa yang telah engkau lakukan sehingga banyak orang yang mengharapkan untuk engkau disalibkan? Tuhan Yesus tidak menjawab apa-apa, Tuhan Yesus hanya terdiam. Akhirnya Pilatus katakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apa-apa kepada orang ini. Lalu Tuhan Yesus akhirnya dikirimkan ke Herodes karena Tuhan Yesus orang Galilea. Ketika Tuhan Yesus dikirimkan kepada Herodes, Herodes sangat senang karena Herodes ingin melihat mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Herodes bertanya banyak pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Akhirnya Tuhan Yesus dibelenggu, matanya diikat kemudian dicambuk. Kemudian Tuhan Yesus juga diludahin, dipermainkan oleh prajurit yang banyak pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus dikirimkan lagi ke Pilatus. Ketika dikirimkan ke Pilatus, Tuhan Yesus disiksa, dianiaya lagi. Orang-orang banyak melihat penyiksaan itu dan apa yang terjadi. Mereka mengharapkan untuk Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus mati. Kenapa? Karena mereka tidak suka sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Pilatus pun juga tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, bahkan mati. Darahnya tertumpah, lambungnya ditusuk. Tuhan Yesus dipukulin sampai babak belur, bahkan sampai Tuhan Yesus menangis karena dia tidak sanggup menerima rasa sakit itu. Tapi Tuhan Yesus tetap taat mengerjakannya adik-adik. Untuk siapa itu dilakukan? Tuhan Yesus enggak lakukan kesalahan apa-apa. Bahkan Pilatus enggak temukan kesalahan Tuhan Yesus tadi. Ya enggak. Kalau adik-adik baca ceritanya, adik-adik pasti akan tahu. Herodes juga tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Lalu kesalahan siapa yang Tuhan Yesus terima sehingga ia dihukum? Adik-adik tahu enggak kesalahannya siapa yang Tuhan Yesus pikul? Sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Adik-adik tahu itu kesalahan siapa? Itu adalah kesalahan adik-adik dan kakak. Karena adik-adik dan kakak telah jatuh ke dalam dosa. Semua kita telah berdosa dan kehilangan, kata firman Tuhan, kemuliaan Allah. Kita telah jatuh ke dalam dosa dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita terus melakukan kesalahan seperti apa? Contohnya kita berbohong, kita tidak taat sama perintah orang tua, kita mengikuti perkataan mereka tapi dalam hati kita jengkel, marah, aku gak suka. Kenapa dilakukan seperti ini kepadaku? Aku gak suka. Tapi mulut kita mengatakan iya, itu adalah kesalahan. Kita malas-malasan,
gak mau ikut ibadah sekolah minggu, malas baca Alkitab, malas doa, itu adalah sebuah kesalahan. Belum lagi kita menyakiti hati teman-teman kita, koko cece kita, kakak adik kita, papa mama kita sakitin. Dengan semua kelakuan kita, bahkan kita jahil terhadap mereka. Apalagi kita nggak segera melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kalau orang tua kita suruh. Apalagi kesalahannya, kita mencuri mungkin. Itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan itulah yang Tuhan Yesus ambil. Tuhan Yesus pikul. Karena kalau dibiarkan, maka kita akan menerima hukuman yang tentunya akan menyakitkan diri kita. Tuhan Yesus nggak mau supaya kita menerima hukuman itu. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi karena siapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Karena adik-adik dan kakak. Hadiah yang Tuhan Yesus kasih seperti yang kakak pegang ini, isinya itu bukan ialah mobil-mobilan, handphone mungkin, bukan juga isinya camilan, kue-kue yang adik suka, coklat, tapi isi di dalam hadiah yang Tuhan Yesus kasih ialah keselamatan kekal buat adik-adik dan kakak tentunya. Supaya kita boleh menerima keselamatan, kita boleh datang, kita boleh layak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita boleh datang ke surga, bahkan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, satu rumah dengan Tuhan Yesus. Itulah hadiah yang Tuhan Yesus kerjakan buat adik-adik dan kakak. Hebat kan Tuhan Yesus kita adik-adik? Maka daripada itu, mulai dari sekarang taatlah sama perintah Tuhan. Rajin-rajin ibadah sekolah minggu, terus mengandalkan Tuhan lewat berdoa. Sebelum belajar, awali dengan doa dulu. Sebelum makan, awali dengan doa dulu. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau adik-adik menerima kesulitan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus pasti akan menjaga kita. Mama papa sedang sakit, ayo sama-sama kita peduli terhadap mereka lewat kita saling memperhatikan dan tentunya berdoa untuk mereka. Itu yang Tuhan Yesus mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita adik-adik. Hadiah yang Tuhan Yesus kasih bukan isinya tentang boneka seperti yang kakak pegang sekarang ini. Bukan juga isinya seperti yang ada dalam kotak hadiah ini atau di bawah ini. Bukan itu adik-adik, atau boneka ini, bukan itu hadiahnya. Tapi hadiah yang Tuhan Yesus kasih buat kita ialah keselamatan kekal, supaya kita boleh memperoleh pengampunan dari Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan hari ini. Itulah alasannya kenapa kita bersuka cita. Karena ada hadiah yang spesial yang Tuhan Yesus telah kasih. Yaitu apa tadi hadiahnya? Hadiahnya ialah keselamatan kekal daripadanya. Tuhan Yesus kerjakan untuk kita semua supaya kita boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Siapa yang takut sama neraka? Aku takut, kakak takut. Kenapa? Karena banyak hal mengerikan di sana. Makanya daripada itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetap hidup dalam kasih adik-adik. Kita mau mengasihi Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Mari kita berdoa, kita mau akhiri persekutuan kita hari ini. Jangan lupa kuis sama ayat hafalannya dihafal ya. Dan disampaikan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Kakak tunggu ya semuanya untuk mengirimkan kuis dan ayat hafalannya ke kakak yang telah dipercayakan. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap bersuka cita. Karena apa? Karena hadiah yang kekal Tuhan Yesus sudah kasih buat adik-adik dan kakak. Jadi kenapa kita harus cemberut lagi? Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pengorbanan Tuhan untuk saya, karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, memberikan keselamatan untuk hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah melakukan kesalahan. Selayaknya kami dihukum Tuhan, tapi karena kasih-Mu kepada kami, Engkau rela mengorbankan diri-Mu, supaya kami boleh menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita akan karya-Mu, akan kesetiaan-Mu kepada Allah, kepada Bapa untuk kami. Terima kasih Bapa, sertai hidup kami senantiasa Tuhan. Masa kecil kami Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, semangat ya selama 1 minggu ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan terus rajin belajar supaya kita boleh menyenangkan Tuhan. Dadah.